85% beras di Indonesia ternyata beras oplosan. Bayangin, nasi yang kamu makan tiap hari ternyata bukan murni beras. Guys, kirain teh Magicom aku yang rusak, taunya berasnya dioplos 85%. Gila. Kita makan nasi setiap hari, tapi ternyata yang masuk ke mulut kita bukan beras murni, tapi beras oplosan hingga 85%. Dan yang lebih miris lagi, yang ngoplos juga bukan mafia asing, bukan negara lain, tapi rakyat Indonesia sendiri. Puluhan brand beras ternama ternyata cuma kemasan cantik. Isinya campuran beras rusak, patah, bahkan busuk yang sudah diputihkan lagi. Inilah wajah gelap perdagangan pangan kita. Simak baik-baik ya, karena ini bukan sekedar beras, ini soal moral. Jangan lupa ya, like dulu kalau kamu peduli sama apa yang kamu makan, dan subscribe biar nggak ketinggalan fakta-fakta mengerikan kayak gini. Ternyata ada 26 merek beras premium yang diduga oplosan. Pemerintah Malaysia menurunkan harga jual eceran beras putih impor sebesar 2 hingga 3 ringgit untuk setiap 10 kilogram, menjadikannya lebih terjangkau bagi masyarakat. Namun, meskipun harga beras impor lebih murah, sebagian warga tetap enggan membeli beras dari Indonesia karena stigma sosial yang menganggapnya kurang prestisius. Di Indonesia kan kemarin lagi rame berita soal negara lain krisis beras. Sekarang ternyata di Indonesia sendiri yang berasnya oplosan. 85% beras yang beredar di pasaran, beras premium ya, itu adalah beras oplosan. Harga beras Indonesia paling mahal di Asia Tenggara. Rakyat ditipu produsen beras 100 triliun rupiah per tahun karena beras oplosan dan takarannya curang. Bayangin kita beli beras buat makan sehari-hari. Astaga, Menteri Pertanian menemukan ada beras dengan kemasan premium malah diisi dengan kualitas medium. Ini oknum-oknum yang dikatakan nakal dan merugikan masyarakat. Dan belum usai kasus mega korupsi Pertamina yang menghebohkan, kini masyarakat kembali dikejutkan dengan kasus yang tak kalah merugikan. Pengoplosan beras yang beredar luas di pasaran. Menko Julhas jamin tindak tegas ulah para pengoplos beras. Beras asal Malaysia kembali ditemukan beredar di Pasar Induk Tanjung Selor. 85% beras di Indonesia ternyata beras oplosan. Bayangin, nasi yang kamu makan tiap hari ternyata bukan murni beras. Guys, kirain teh Magicom aku yang rusak, taunya berasnya dioplos 85%. Gila. Dan aku observasi selama 7 hari. Hasilnya setelah hari ke-7, beras yang aku makan setiap hari jadi kayak oncom. Beras yang kuning itu tanamnya menggunakan banyak kimia. 85% beras premium di pasaran ternyata semuanya itu oplosan. Apabila dicuci, lengket, dimasak, biji-biji ini hancur. Beza lah dengan beras putih. Beras putih ini tak sama, bau pun tak sama. Kalau macam beras wangi kan bila kita macam masak tu kan dia jadi seronok nak masak. Wangi rumah kita. Betul. Kualiti. Makan nasi tadi apa sedap ni? Indonesia itu subur banget, tapi kenapa kita masih impor beras? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia dikenal memiliki sistem pertanian padi yang lebih modern dan terkontrol. Pemerintah Malaysia melalui Bernas atau Beras Nasional menjaga kualitas dari hulu ke hilir. Jenis beras yang terkenal seperti beras wangi, super tempatan, dan jasmine rice dikemas rapi dan memenuhi standar ekspor. Sayangnya, di Indonesia masih sering ditemukan oknum-oknum yang mencampur beras berkualitas rendah dengan yang bagus. Meskipun tidak semua, praktek ini merusak reputasi beras lokal kita. Ternyata ada 26 merek beras premium yang diduga oplosan. Astagfirullahaladzim. Ini dia daftarnya. Hah? Ini. Rakyat kena tipu, dioplos. Pemerintah harus bertindak tegas. Ya, ini jelas-jelas merugikan rakyat 1000 triliun.
merugikan pemerintah 99 triliun. Terus mau dibiarkan, hanya dikasih teguran, ya nggak bisa, harus dipenjarakan, ya, diusut sampai tuntas. Kalau memang pemerintah ini adil kepada rakyat, harus diusut tuntas, harus dipenjarakan perusahaan-perusahaan itu, karena sudah menipu rakyat, merugikan rakyat. Tapi saya nggak yakin sih, paling nanti cuma dikasih teguran. Ya maklum, orang kaya kan, konglomerat kan. Terus gimana ini nasib masyarakat ini, kerugian 1.000 miliar itu, 1.000 triliun itu. Udah diem aja gitu. Kalau bisa perusahaan-perusahaan seperti itu ditutup, nggak boleh lagi beroperasi. Dan untuk masyarakat tolong disebarkan video ini agar orang membaca merek-merek beras premium apa yang di situ diduga oplosan. Karena apa? Karena itu merugikan. Ya, kita beri hukuman sosial kalau memang pemerintah tidak bisa memberikan hukuman penjara. Ya, jangan beli produk-produk yang terdaftar itu, karena itu merugikan kita semua. Enak aja mereka menipu kita. Yuk tunjukkan kalau masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia cerdas, tidak mudah dibohongi. Ya. Sebagai respons terhadap kelangkaan tersebut, pemerintah Malaysia menurunkan harga jual eceran beras putih impor sebesar 2 hingga 3 ringgit untuk setiap 10 kilogram, menjadikannya lebih terjangkau bagi masyarakat. Namun, meskipun harga beras impor lebih murah, sebagian warga tetap enggan membeli beras dari Indonesia karena stigma sosial yang menganggapnya kurang prestisius. Menanggapi masalah ini, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia melakukan kunjungan ke Indonesia pada bulan April tahun 2025 untuk menjajaki kemungkinan kerjasama dengan Lembaga Logistik Pangan Nasional Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas potensi kolaborasi dalam pengelolaan cadangan pangan, distribusi komoditas pokok, dan pemanfaatan teknologi logistik pangan modern untuk mendukung ketahanan pangan. Namun, meskipun ada upaya diplomatik, tantangan budaya dan persepsi negatif terhadap beras Indonesia tetap menjadi hambatan. Sebagian masyarakat Malaysia masih memandang beras lokal sebagai simbol status sosial, sementara beras impor dari negara tetangga dianggap kurang bergengsi. Pemerintah Malaysia berencana untuk meningkatkan produksi beras lokal dengan menargetkan swasembada pada tahun 2030. Di Indonesia kan kemarin lagi rame berita soal negara lain krisis beras. Sekarang ternyata di Indonesia sendiri yang berasnya oplosan. Jadi beras oplosan ini beras yang premium dicampur dengan beras yang kualitasnya lebih rendah. Yang ternyata 85% beras premium yang ada di Indonesia ternyata oplosan. Jadi ada beberapa produsen dan company yang lagi diperiksa soal ini. Bayangin aja kita selama ini mengira beras premium yang kualitasnya lebih bagus itu ternyata oplosan. Dan kerugiannya berpotensi sekitar 99 triliun rupiah, guys. Bayangin udah beli beras mahal-mahal ternyata dioplos atau campuran. Bayangin aja waktu itu bensin dioplos, minyak goreng dioplos, sekarang beras dioplos di Indonesia. Gimana nggak rakyatnya pada kabur nih ke negara lain kalau kayak gini? 85% beras yang beredar di pasaran, beras premium ya, itu adalah beras oplosan. Gila ya, gue udah gak ngerti lagi ya, marketing kotor itu ada di mana-mana guys. Termasuk di beras oplosan yang menghantui pasar ini. Lu bayangin coba, beras ini kan adalah makanan pokok kita. Jadi yang beredar di pasar itu banyak banget yang katanya ngaku-ngakunya premium, ternyata isinya nggak bener, ya, tidak sesuai dengan standar mutu. Dan kerugiannya nggak main-main guys ya, hampir 100 triliun. Yang gue bingung ini sebenarnya di oplos itu pakai apa sih? Pakai beras yang biasa aja atau kayak gimana gitu? Jadi selama ini kita makan apa? Nasi perak gitu atau gimana? Bingung gue ya, ada aja ya, mulai dari skincare lah, ntar fashion lah, ntar black campaign lah, ada aja marketing-marketing kotor kayak begini nih. Kenapa marak sekali kayak begini ya? Kayaknya dari semua sektor tuh ada aja yang oknum-oknum kayak begini. Lihat nih ya, contohnya ada volume yang mengatakan berasnya itu 5 kg padahal cuma 4,5 kg. Kemudian ada yang 86% mengatakan bahwa ini premium, padahal itu beras biasa aja. Artinya apa? 1 kilo bisa selisih 2.000 sampai 3.000 per kilogram. Dan hampir 100 triliun ya kira-kira nih kerugian yang dialami ya. Katakanlah 10 tahun atau 5 tahun. Kalau 10 tahun kan 1.000 triliun. Kalau 5 tahun berarti 500 triliun. Gila guys. Udah kenyang ini orang-orang yang bermain kayak begini nih ya. Makanya gue enak banget sama yang namanya marketing kotor ya. Dan sekarang masih dalam proses penyidikan perusahaan-perusahaan mana aja nih yang terlibat nih ya. Bongkar
Harga beras Indonesia paling mahal di Asia Tenggara. Omongan ini datang dari World Bank tahun lalu yang menyebut beras Indonesia lebih mahal 20% dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Kalau menurut kalian harga beras itu udah mahal, laporan Indonesia Economic Prospect yang dikeluarin sama World Bank 3 tahun lalu malah bilang harga beras Indonesia masih lebih tinggi 28% dari Filipina dan 2 kali lipat lebih mahal dari Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Thailand. Nggak cuma itu aja, kenaikan beras Indonesia juga paling tinggi dibanding negara-negara tetangga. Dalam waktu 1 dekade saja, beras Indonesia naik hampir 2 kali lipat. Gimana dengan harga sekarang? Awal tahun 2024, sekilo harga beras di Singapura adalah Rp12.324 per kilogram. Malaysia sebesar 6-9.984 per kilogram. Kalau Indonesia sendiri harganya malah 14 ribuan. Harga mahal ini tidak dinikmati petani. Pendapatan petani tahun 2021 kurang dari 15.207 per hari. Padahal standar garis kemiskinan BPS per 2024 adalah Rp21.250 per hari. Ada beberapa faktor kenapa harga beras di sini mahal. Pertama, masalah klasik negara kepulauan, yaitu rantai pasok yang rumit dan panjang. Yang kedua, pembatasan perdagangan melalui tarif impor dan monopoli bulog. Ketiga, harga benih dan pupuk yang mahal. Dan keempat, produksi sawah yang enggak efisien dan belum modern. Intinya buat negara yang katanya lempar benih di tanah asal aja bisa tumbuh, total produksi kita tuh buruk banget. Harga beras yang tinggi ini tidak cuma berefek ke rumah tangga miskin. Per laporan yang sama, kenaikan harga beras September 2022 diestimasikan menurunkan konsumsi sebesar 3,7% untuk rumah tangga persentil bawah dan 2,8% untuk rumah tangga persentil atas. Nah loh, padahal nasi salah satu sumber kalori terbesar masyarakat. Pemerintah berupaya menurunkan harga beras dengan memberi subsidi ke petani, menaikkan impor beras, mengirimkan bantuan beras gratis ke keluarga tidak mampu, dan mengadakan pasar murah. Rakyat ditipu produsen beras 100 triliun rupiah per tahun karena beras oplosan dan takarannya curang. Bayangin kita beli beras buat makan sehari-hari tapi isinya campuran, timbangannya dikurangin, dan yang untung produsen sampai 100 triliun rupiah per tahun. Ini beneran kejadian, bukan teori konspirasi guys. Baru-baru ini terungkap banyak produsen beras di Indonesia ternyata curang. Caranya gimana? Pertama, beras premium dicampur sama beras kualitas rendah. Kedua, ada yang tambahin zat pemutih buat bikin kelihatan bagus. Dan yang paling parah, timbangan dikurangin dari takaran resmi harusnya 5 kg jadi 4,7 kg. Kalau dikalkulasi kerugian rakyat Indonesia bisa tembus sampai 100 triliun rupiah per tahun. Bayangin uang segitu bisa buat bangun ribuan sekolah atau rumah sakit, atau bisa bantu rakyat-rakyat kecil. Gimana cara kita biar nggak ketipu? Pertama, beli beras dari tempat yang jelas timbangannya guys, kayak pasar modern atau yang pakai mesin timbangan digital. Kedua, cek sertifikasi SNI atau label dari pemerintah. Dan jangan lupa cek sendiri di rumah warnanya, baunya, sampai rasanya. Kalau aneh jangan dipakai ya guys. Menurut kalian siapa yang paling salah dalam kasus seperti ini? Produsen, pemerintah yang kurang awasi, atau malah kita sendiri yang kurang teliti pas beli? Dan yang bikin panas, ada isu kalau pemain ini bukan cuma ulah pedagang kecil, tapi diduga melibatkan pabrik besar atau oknum pejabat nih. Jadi apakah ini sekedar kecurangan biasa? Astaga, Menteri Pertanian menemukan ada beras dengan kemasan premium malah diisi dengan kualitas medium. Ini oknum-oknum yang dikatakan nakal dan merugikan masyarakat dan langsung akan ditindak di seluruh Indonesia. Astaga, lagi-lagi masyarakat yang dirugikan. Mulai dari bensin, beras, nanti apa lagi? Nah itu dia, jadi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman itu ngaku kalau pihaknya nemuin dugaan penipuan pada isi beras kemasan premium. Lo pasti lihat lah kalau di pasar-pasar ada tulisan beras kualitas premium. Nah ternyata waktu dicek kualitasnya itu malah medium, dan sudah ada di beberapa tempat dan dikatakan sudah dicek oleh Menteri Andi, dan ternyata sampelnya menunjukkan kalau itu adalah beras kualitas medium. Jadi ini kan nipu masyarakat. Belum usai kasus mega korupsi Pertamina yang menghebohkan, kini masyarakat kembali dikejutkan dengan kasus yang tak kalah merugikan. Pengoplosan beras yang beredar luas di pasaran. Lagi-lagi, rakyat menjadi korban. Ironisnya, kali ini bukan pejabat yang menjarah hak rakyat, melainkan rakyat sendiri yang menipu sesama. Baru-baru ini, polisi berhasil membongkar praktik curang ini di Depok, Jawa Barat. Pelaku bernama Vicky, pria berusia 29 tahun, yang mencampur beras biasa dengan beras Demak merek Berlian dan beras Menir, lalu mengemasnya ulang dengan merek Daun Suji dan Rinjani. Tindakan ini jelas melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ancaman hukumannya pun tidak main-main, maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga 2 miliar rupiah. Coba bayangkan bensin dioplos, beras dioplos, apalagi yang akan mereka rusak selanjutnya. Menko Julhas jamin tindak tegas ulah para pengoplos beras. Beras asal Malaysia kembali ditemukan beredar di Pasar Induk Tanjung Selor. Temuan ini diungkap Satgas Pangan Kaltara saat pengawasan terpadu. Polda Kaltara langsung menelusuri jalur distribusi dan asal-usul beras impor ilegal tersebut. Diduga, beras dipasok dari wilayah Berau, Kalimantan Timur. 5 merek ditemukan tanpa izin edar resmi. Satgas menegaskan,
akan memperketat pengawasan demi lindungi konsumen dari produk tak layak dan melanggar aturan. 85% beras di Indonesia ternyata beras oplosan. Bayangin, nasi yang kamu makan tiap hari ternyata bukan murni beras asli. Kamu pikir mahal karena kualitasnya bagus. Ternyata itu beras subsidi yang dioplos. Dan kamu, kita semua udah makan nasi oplosan seumur hidup. Baru-baru ini terbongkar, 85% sampel beras premium di Indonesia ternyata nggak sesuai standar mutu. Bayangin, 212 merek beras yang kamu beli di supermarket, minimarket, warung sebelah bisa jadi dioplos dari beras subsidi. Beras murah, beras jatah rakyat kecil, di make up cantik, dikemas mewah, lalu dijual ke kamu dengan harga premium. Negara rugi, kita rugi. Tapi yang paling rugi siapa? Ibu-ibu yang rela ngutang demi beras bagus. Anak-anak yang makannya nasi keras, padahal belinya mahal. Bahkan pemerintah hitung kerugiannya nyaris 100 triliun rupiah melayang tiap tahun. Duit kita, duit negara, dan kita nggak sadar. Tiap suap nasi seolah kita makan hasil tipu-tipu mafia beras. Lihat ke piringmu sekarang, ada nasi. Pikirin itu beras asli atau cuma beras curian jatah rakyat miskin. Kita diam, mereka pesta. Kita makan nasi oplosan, mereka makan untung triliunan. Guys, kirain teh Magicom aku yang rusak, taunya berasnya dioplos 85%. Gila. Aku dikirimin beras, aku taruh di kontainer, dan aku observasi selama 7 hari. Hasilnya setelah hari ke-7, beras yang aku makan setiap hari jadi kayak oncom. Beras yang kuning itu tanamnya menggunakan banyak kimia, sehingga kalau suatu beras itu kontaminasi kimianya tinggi, glycemic atau kandungan gula yang tercipta gara-gara kontaminasi itu juga tinggi. Nasi yang kadar gulanya tinggi, dia juga bakal gampang jadi orange karena itu proses dia menjadi bakteri jamur. Sementara yang aku nggak pakai kimia sama sekali, warnanya cuma masih putih tapi cuma kering aja. Dan kandungan gulanya ketika dicek lab itu not detected atau di bawah rata-rata. Lah berarti kalau nasi bikin diabetes itu selama ini nasi kita difitnah dong. 85% beras premium di pasaran ternyata semuanya itu oplosan. Ngeri. Apabila dicuci, lengket, dimasak, biji-biji ini hancur. Tolong pihak berwenang dicek oleh masyarakat. Ini tidak biji-biji beras. Ditentukan standard kualiti beras kita, kita tak adalah macam okey beras ni kita mesti macam ni. Dia sebenarnya dia berbeza bergantung kepada jenis beras yang kita ada tu. Maksudnya sekarang macam contoh, kita ada beras putih. Kita beras putih import lah contoh. Okay, beras putih import dia punya kriteria dia sekian-sekian. Lepas tu kita ada beras wangi kan. Beras wangi macam Great Wall yang kata tu. Lagenda, Fragrant tu dia punya kriteria pula macam ni. Lepas tu kita ada beras basmati Covino yang panjang-panjang tu. Tahu kan? Tahulah yang panjang-panjang panjang tu kan. Yang tu. Lepas tu kita ada apa lagi? Mongol, Parboil. Okay. So setiap jenis beras macam yang saya sebut Covino, Mongol, Parboil. Ada 3 tadi tu kan? Itu kan. Itu contoh basmati. Di basmati ni dia kriteria dia lain pula. Jadi kalau nak macam bila awak tanya apakah kriteria tu, dia macam tak dia yang spesifik. Tak, maksudnya tak ada yang standard lah. Contoh dia adalah standard dalam range dia. Maksudnya beras wangi kena macam ni, beras putih kena macam ni. Dia tak adalah macam okey semua beras ni mesti sama. Macam ni. Dia ada dalam range dia lah. Basmati range dia macam ni, wangi range dia macam ni, beras putih import range dia macam tu. Macam tu. Sebab dia kan berbeza. Kalau awak makan Covino kan dia panjang-panjang kan. Beza lah dengan beras putih. Ni tak sama. Bau pun tak sama. Kalau macam beras wangi kan bila kita macam masak tu kan dia jadi seronok nak masak. Rasa wangi rumah kita. Betul. Rasa selera punya juga. Tu yang bertambah makan tu, berat pun bertambah. Kualiti. Makan nasi lagi pun sedap ni. Kalau ada lauk lagi bertambah-tambah.
Bagi Malaysia, MRQ 76 ditanam oleh ni peserta koperasi Parit 5. Kita bagi pengurusi rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap Haji? Sedap memang. Lembut Lembut. Indonesia itu subur banget, tapi kenapa kita masih impor beras? Sini gue jelasin kayak anak SD. Faktanya, kita negara produsen beras terbesar keempat di dunia, yang tiap tahun bisa produksi beras sampai 33 juta ton. Tapi anehnya di 2024, Indonesia masih impor 4,5 juta ton beras. Kenapa sih masih ngimpor? Oke, pertama penduduk kita itu emang banyak banget. Lebih dari 280 juta orang. Tiap orang konsumsi rata-rata sekitar 110 kg beras per tahun. Jadi, kebutuhan total kita hampir 30,8 juta ton per tahun. Mepet banget sama produksi kita sendiri yang sekitar 33 juta ton. Begitu udah gagal panen dikit, stok kita langsung terancam. Bisa dilihat pas El Nino kemarin. Selain itu, produksi kita emang gede, tapi produktivitasnya rendah banget. Di Indonesia, 1 hektar sawah cuma bisa hasilin sekitar 5,1 ton beras per tahun. Bandingin sama Vietnam yang produktivitasnya bisa sampai 6,5 ton. Masalahnya di mana? Teknologi yang kurang maju, pupuk yang mahal, sampai sistem irigasi yang gak optimal. Belum lagi, setiap tahun kita kehilangan sekitar 70.000 hektar sawah karena digantiin sama perumahan atau pabrik. Jadi jumlah beras yang dihasilin itu makin lama juga makin nurun. Coba kita renungkan sejenak. Kita kerja pagi sampai malam, banting tulang, keringat bercucuran, demi apa? Demi bisa kasih makan keluarga. Tapi gimana rasanya kalau ternyata makanan yang kita beli dengan uang halal justru diracuni oleh saudara sendiri? Ini bukan lagi soal harga murah atau mahal. Ini tentang moral yang hancur. Tentang bagaimana sebagian dari kita rela mengorbankan keselamatan banyak orang hanya demi cuan sesaat. Sungguh miris. Yang lebih menyedihkan, ini bukan ulah orang asing, bukan ulah negara lain, tapi dari tangan-tangan anak bangsa sendiri yang tega memberi makan beras oplosan kepada sesamanya. Kejadian ini adalah tamparan besar bagi kita semua. Saat bahan pokok seperti beras, simbol kehidupan rakyat pun sudah dikotori demi keuntungan, maka ini tandanya bangsa kita sedang krisis hati nurani. Tapi kita masih bisa bangkit. Kita bisa mulai dari hal kecil. Edukasi keluarga kita, periksa label beras yang kita beli, dukung petani lokal yang jujur, dan laporkan jika menemukan kecurangan di lapangan. Dan yang paling penting, sebarkan informasi ini. Jangan biarkan saudara-saudara kita terus tertipu. Jangan tunggu sampai korban jatuh lebih banyak atau sampai anak-anak kita terkena dampaknya. Bagikan video ini ke grup keluarga, WA RT, teman kantor, siapa saja. Karena kebenaran gak akan berarti apa-apa kalau kita diam. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Karena kita di sini bukan cuma buat viral-viralan, tapi buat buka mata rakyat Indonesia biar sadar, peduli, dan bergerak. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga Allah melindungi kita dari makanan yang menyesatkan dan memberikan kita rezeki yang halal, thoyyib, dan penuh berkah. Amin ya robbal alamin.